ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Khusus ahli kubur mu'minin mu'minat muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha khususan abana wa ummahatana wa jaddadana wa jaddatana wa masyayikhana wa masyayikhu masyayikhana wa asatidatana wa asatidata asatidatana wa liman istama'na hauna khususan mungkin piduhana khusus kanggo pununguru kamari satu acan duhur pamitan anjeunna uih ka Gusti Allah pimpinan pondok pesantren Darussalam. Mudah-mudahan anjeunna ditampi iman Islamna, dilegakeun di alam kuburna, diampunkeun sanes-sanes dosa-dosana, ditempatkeun di tempat anu mulia mungguh Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullah nafa'ana Allahu bi'ulumi wa karamati wa syafa'ati. Kita membahas tentang rukun iman antu'mina billah. Kemarin antu'mina billah, kemudian yang kedua wa malaikatihi. Kita sudah menyandarkan keilmuan kita kepada ulama kita yaitu Syekh Imam Nawawi Banten, sehingga di dalam berakidah meyakini kepada Allah kita sudah punya pegangan, Pak. Ya, kita sudah punya pegangan. Kemarin untuk mengimani Allah, meyakini Allah itu tentunya harus diyakini secara rinci bahwasanya iman kepada Allah itu maujud, qadim, bakin, mukhalafatul hawadis sampai hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Itulah yang menjadi pegangan akidah kita. Secara global Allah itu al-kamalat, yang mempunyai seluruh kesempurnaan, la tatanaha, yang tidak terbatas. Kan di dalam Al-Quran jelas ayat tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dekatnya Allah itu lebih dekat min hablil warid, gitu kan. Allah menjelaskan seperti begitu. Ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Allah itu akan mengabulkan hamba-hamba yang senantiasa berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li. Datang kepada Allah, laksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada gue. Jadi kita sudah punya pegangan bagaimana cara beriman kepada Allah dengan meyakini tadi sifat-sifat yang terperinci dan secara global, yaitu keseluruhan. La'allahum yarsyudun, agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak, antu'mina billah wa malaikati. Sekarang ketiga, insyaallah bahasan yang ketiga ini sempurna sekali jawaban pertanyaan dari Pak Mansur, insyaallah Pak ya, saya masih ingat. Jadi apakah Nabi Muhammad, kemudian Nabi Musa yang melihat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan jawab di sini. Wa thalithuha, dan yang ketiganya, antu'mina, hendaklah engkau beriman bi kutubihi, kepada kitab-kitabnya Allah. Maknal imanu bil kutubi, makna iman terhadap kutub, at-tasdiqu, membenarkan,
Bi annaha sesungguhnya kutub kalamullah firman Allah. Jadi sekali lagi Pak, kutub itu al-munazzal yang diturunkan adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah. Al-munazzal yang diturunkan ala rusulihi alaihi salatu wassalam terhadap para rasul, para utusan alaihim atas mereka as-salatu salawat wassalamu dan keselamatan. Wa kullu ma tadammanathu dan seluruh yang terkandung di dalam isi Al-Qur'an hakun, benar adanya Pak. Nah, jelas Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an dzalikal kitabu la raiba fi, apa yang kita ragukan dari isi Al-Qur'an, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Beliau mengatakan di sini Imam Syahnawawi, wa kullu ma tadammanathu yang terkandung seluruhnya di dalam Al-Qur'an hakun, benar adanya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Yakin Pak? Al-Quran itu syifa. Jadi kalau kita sakit lahir, sakit batin, baca Al-Quran syifa. Itu maka Al-Quran ini harus senantiasa kita baca dan kita amalkan. Karena kenapa? Hakun, benar. Wa nuzulu, diturunkannya lungsurna Al-Quran bi anna kanat maktubatan alal alwah. Ya, kan malaikat Allah menurunkan kepada malaikat Jibril, Pak ya. Pada tanggal berapa Pak? Kalau malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Jadi kalau dari Allah kepada malaikat Jibril itu sekaligus Pak. Tapi kalau malaikat Jibril kepada Rasul itu secara berangsur-angsur. Nanti di sini akan dijelaskan. Bi anna kanat maktubatan alal walwah, tertulis di atas lempengan-lempengan kat Taurat, seperti kitab Taurat. Atau nuzuluha, diturunkannya kutub ini masmu'atun minas sami, diperdengarkan minas sami dari pendengaran, bil musyahadah dengan persaksian, kama fi lailatul mi'raj, sebagaimana pada malam mi'raj. Jadi diturunkannya Al-Quran ini kama sebagaimana fi lailatul mi'raj, musyahadah pada malam mi'raj. Atau min wara'i hijabin, di balik tirai, kama waqa'ali Musa fitur, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa fituri, di bukit Tur. Allah berbincang-bincang Pak ya, dengan siapa? Nabi Musa alaihi salam. Kallamallahu Musa taklima, itu jelas Pak. Cuma di sini dikatakan atau min wara'i hijabin Pak, di balik tirai. Jadi apakah Nabi Musa ini bertemu dengan Allah dan pertemuannya itu musyahadah langsung, min wara'i hijabin Pak, di balik tirai gitu ya. Jadi tidak musyahadah. Kemudian pada waktu Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan siapa Pak? Allah di Sidratul Muntaha. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu min wara'i hijabin Pak, di balik tirai. Karena kenapa? Kalau musyahadah tentu Rasul kita ataupun manusia tidak akan mendapatkan kelezatan yang hakiki kelak pada hari kiamat. Itu beliau mengatakan, Siti Aisyah di dalam kitab Sahih Muslim jelas Pak. Itu alal Taurat, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa pituri atau min malakin. Quran itu diturunkan min malakin, dari malaikat musyahid yang dipersaksikan. Tentang pengajirin kan malaikat Jibril kadang-kadang suka menampakkan diri bertemu dengan siapa Pak? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Tentu manusia yang lain tidak tahu siapa itu, apakah itu malaikat ataupun bukan hanya Nabi sendiri saja yang tahu itu adalah malaikat Jibril. Kan diterangkan, Pak, dijelaskan ya dalam satu majelis datang seorang laki-laki katanya yang serba putih-putih, Pak ya. Dia tidak terlihat bekas capek dari perjalanan, ujug-ujug aya di payun we si eta laki-laki teh. Kemudian bertanya kepada Rasulullah tentang iman, Islam, ihsan. Itu kan malaikat, Pak ya. Kemudian setelah itu beliau pulang. Kemudian Rasulullah bertanya, tahukah kalian siapa yang tadi? Itu adalah malaikat Jibril. Jadi kadang-kadang malaikat Jibril musyahadah, menampakkan diri tentu sebagai manusia biasa gitu. Nah itu Pak, kaitannya dengan musyahadah malaikat Jibril terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamaruya, sebagaimana diriwayatkan, annal yahud, sesungguhnya orang-orang Yahudi, qalu, berkata di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tukallimallahu, tidakkah Allah berbincang-bincang, watanduru ilaihi, dan watanduru, dan melihat ilahi kepadanya, in kunta nabiyan, tidakkah engkau wahai Nabi melihat Allah dan berbincang-bincang kepada Allah, in kunta nabiyan, jika engkau benar seorang Nabi. Nah ini pertanyaan Yahudi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kallamahu Musa, sebagaimana telah berbincang-bincang Allah dengan Nabi Musa, wa nadhara ilaihi, dan melihat kepadanya. Tentu kalau Allah melihat musyahadah, Pak ya. Kalau Nabi Musa tentu tidak melihat musyahadah. Gitu. Faqala lam yandur Musa ilallah, kata Rasul, tidak melihat Musa ilallah, kepada Allah. Fanazala, maka turun ayat, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min warai hijabin. Ini Pak firman Allah, wa ma kana li basyarin, tidaklah seorang manusia, ayyukallimahullahu, berbincang-bincang dengan Allah, illa, kecuali wahyu, berbentuk wahyu. Jadi tidak seenaknya kita berbincang-bincang, berbicara ngaler ngidul, Pak, ngobrolin yang kita menjadi satu kepentingan kita, terkecuali Allah berbincang min warai hijabin kepada para nabi, pada hakikatnya sedang menurunkan wahyan, atau min warai hijabin, dari belakang tirai, au yursila rasulan, atau mengutus orang rasul, fayuhiya biidnihi ma yasha, maka Allah mewahyukannya biidnihi ma yasha, atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Pak, jadi jelas sekali pertanyaan Bapak sudah terjawab di sini, bahwasanya lam yandur Musa Allah, kata Nabi Musa itu tidak melihat Allah. Bisa saja itu min warai hijabin, karena kan baru melihat dalam satu riwayat kan Pak, masuk ke Bukit Turya, kemudian simpan na'laika, kedua sendal kamu, pas ada cahaya sudah apa Pak? Sudah pingsan. Oh itu subhanallah, luar biasa. Sehingga kadang dia mungkin sudah pingsan karena dahsyatnya apa? Baru saja cahaya, belum zatnya. Allah subhanallah, tidak akan pernah ada kenikmatan Pak kalau kita bertemu di dunia secara hakiki. Nabi Musa saja baru melihat cahaya sudah sudah pingsan. Nah itu Pak, kaitannya dengan pertemuan Allah dengan Nabi Musa, juga pertemuan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan tadi dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, tentu manusia kecuali pertemuan itu liku Allah pada hari kiamat, itu suatu hal yang pasti. Qala As-Sahimi, Imam As-Sahimi Suhaimi fi tafsirihi, dalam tafsirnya menafsirkan tentang tadi Pak, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min warai hijabin. As-Suhaimi ditafsiri dalam tafsirnya dalika ay masoha li basyarin ayyukallimahu illa aw yuha ilaihi wahyan aw kalaman, tidak benar
li basyarin bagi manusia ayyukallimahu berbincang-bincang berhadapan seperti begini kecuali ayyuhiya mewahyukan ilahi kepadanya wahyu ay kalaman atau ucapan khafiyan yang rahasia yudriku bisuratin yang dapat diterima dengan cepat. Seperti Allah Subhanahu wa taala mulai malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad itu bisuratin. Rasulullah dapat menangkap dengan cepat gitu. Kama sami'a Ibrahim. Contoh sebagaimana sami'a telah mendengar Ibrahimu Nabi Ibrahim bil manami dalam mimpi annallaha ya'muruka bidhabi waladaka sesungguhnya Allah menyuruh kepada engkau Ibrahim untuk menyembelih waladaka anakmu yaitu siapa Pak? Ismail. Itu kan wahyu. Wakama dan sebagaimana ulhimat ummi Musa Allah telah mengilhamkan kepada ummi Musa ibunya Musa antakdzifahu fil bahri untuk melamparkan bayinya di mana Pak? Di bahri. Bahri itu sungai gitu. Itu kan ilham, wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ummi Musa, ibunya Musa, kemudian Nabi Ibrahim yang diterima itu adalah berbentuk wahyu untuk menyembelih anaknya dan untuk melemparkan anaknya Nabi Musa alaihi salam. Itu Pak. Atau min warai hijabin dari belakang tirai. Atau illa ayursila rasulan mengutus Allah seorang rasul ay malakan atau malaikat Jibril, malaikat Jibril fayukallimur rasulu berbincang-bincang rasul ayal mursil yang diutus kepadanya bi amri rabbih atas perintah Allah ma yasha'u sesuai yang Allah hendaki. Jadi kan Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu tadi berbincang-bincang dengan siapa? Malaikat Jibril. Di dalam malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Itu Farun qala Sulaiman al-Jamal wa anil Haris ibni Hisham dari Haris bin Hisham annahu sesungguhnya sa'ala bertanya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa ya'ti kal wahyu ya Rasul bagaimana datang wahyu kepada engkau? Nah, ini ditaruh Rasul. Faqala Rasulullah menjawab ahyanan ya'tini bi misli salatil jaros. Kadang-kadang wahyu itu datang seperti suara apa katanya Pak Jaros itu? Lonceng. Wahwa yaitu asyaddu itu lebih berat bagiku. Jadi turunnya wahyu seperti surat Al-Qur'an yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu kadang-kadang terdengar seperti buah suara apa? Lonceng. Wahwa yaitu asyadu lebih berat bagiku ala yapaysimu kemudian terhenti wahyu itu Pak. Itu yang menjadi berat bagi siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menerima wahyu seperti apa? Lonceng katanya. Payapsimu ani terhenti dariku wa qad wa'aitu ma qala tapi aku telah mampu menghafalnya, menjaganya atas apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Pak, nah Rasul kita kan disebut Ummi Pak ya. Ummi itu apa? Ibu. Tidak, bukan maksud Ummi bukan ibu Pak. Tidak apa-apa. Baca tulis gitu ya. Ini kan menandakan bahwasanya benar-benar Al-Quran ini adalah kalamullah. Tapi jangan distandarkan tidak bisa baca tulis manusia biasa Pak seperti kita kan. Kalau kita kalau tidak bisa baca tulis berarti sudah tidak bisa apa-apa Pak ya. Nah ini sebetulnya untuk menafikan bahwasanya setiap apa yang diucapkan dan yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah semuanya dalam bimbingan wahyu, dalam bimbingan Allah. Itu waqad wa'aitu maqala. Kan tadi aku dapat menangkapnya dengan cepat. Beda dengan kita Pak ya.
ada yang cepat menangkap, ada yang cepat lupa. Cepat nangkap, cepat lupa. Ada yang apa lagi Pak? Susah nangkap cepat. Ya, susah nangkap, Cepat lupa. cepat lupa. Kalau Rasul tidak, cepat nangkap, cepat menghafal, cepat menjaganya. Allahu Akbar. Wa qad wa'aitu maqala wa ahyanan. Wa ahyanan, dan kadang-kadang yatamatsalu liyal malak, menjelma li kepadaku al malaku malaikat rajulan, bagaikan seorang laki-laki. Ya, dalam tuntunan ajaran tadi pagi sudah disebutkan itu ya, Rasulullah mengajarkan tentang apa, malaikat mengajar tentang iman, Islam dan ihsan. Payukalimuni, maka berbincang-bincang kepadaku. Fa'iyama yaqulu, fa'iyama yaqulu, kemudian aku langsung mampu menghafalnya. Nah itu ya. Wal jarosu, sedangkan kata di kalimat jaros tadi wahyu itu datang seperti suara lonceng. Wal jarosu, maksud jaros di sini bifathil jimi, dengan mempatahkan jim, jarosun. Jadi jangan jirosun, harus jarosun bifathil jimi warroi, dengan memfatahkan jim dan ro. Jadi jangan jirisun, harus jarosun. Jaros itu artinya lonceng. Wa huwa ma yata'allaqu ala unuqil himar, sebagaimana lonceng yang terpasang ngagantel dina punuk himar teh, kuda keledai. Kan kalau kuda keledai suka ada apa? Jaros ya. Jadi bukan jaros yang maaf orang agama yang ini jaros teng yang lonceng ya, bukan seperti itu ya. Tapi diintisalkan di sini adalah lonceng yang nu ngagantel dina luhureun dina beuheungna ya kuda. Wa qauluhu, dan ucapan payap simu ani, terputus dariku, atau yang fasilu, ya terputus tadi, ani dariku, wa yufariqu, terputus dariku, terpisah dariku. Wa qauluhu, dan ucapan wa'aitu min babin, wa'aitu, kalimat wa'aitu min babin dari ba wa'ada. Oh jadi wa'aitu itu dari wa'ada. Wa'aitu artinya ay hafidtu, aku mampu menghafalnya. Ini sudah tadi dijelaskan. Qala wal muradu bil kutubi ma yastamilus suhub, dan yang dimaksud dengan kutub itu adalah ma yastamilus suhub, yang tercakup dalam sahifah-sahifah. Wa qad istahara, telah masyhur, annaha mi'atun wa arba'atun, annaha mi'atun wa arba'atan. Ya. Kitab itu ada yang mengatakan jumlah seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul itu adalah mi'atun wa arba, 104. Di antaranya di dalam kitab Qatrul Bais Pak dijelaskan memang 104 kitab. Kitab yang diturunkan, di antaranya adalah yang 4-nya itu adalah Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kemudian yang 100-nya itu berbentuk sahifah-sahifah Pak. Contoh seperti Nabi Sis itu mendapatkan sahifah, kalau tidak salah jumlahnya 50. Kemudian Nabi Ibrahim juga mendapatkan sahifah, kalau tidak salah itu di dalam kitab Qatrul Bais itu 30. Sehingga jumlahnya Nabi Ibrahim juga menerima 10 Pak. Kemudian Nabi Ismail menerima sahifah itu 10. Sehingga jumlahnya ada yang mengatakan di sini 104 kitab. Wakila, dan dikatakan annaha mi'atun wa arba'ata asyara. Juga ada yang mengatakan jumlah seluruh kitab yang Allah turunkan kepada para rasul itu semuanya bukan 104 kitab tapi 114 kitab. Jadi silakan mau mendapat apa? Mau pendapat yang mana? Mau yang 104 kitab, mau yang 104 kitab atau 114 kitab. Qala, dan berkata As-Suhaimi wal haq, yang benar ada muhasril kutub ya ada di muinin. Imam Suhaimi ini berkata yang jelas tidak ada katanya batasan tertentu dari jumlah. Jadi tidak ada jumlah tertentu dalam kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuqal, dikatakan
annaha mi'atun wa arba'atun faqat. Hanya 104 kitab saja. Li'annaka, karena sesungguhnya engkau idza tataba'ta ay fatashta, engkau teliti riwayat berbagai macam riwayat, tajiduha, maka engkau mampu menemukannya, tabluhu, akan sampai arba'atun wasamanina wa mi'ah, 184 kitab. Jadi kalau dilihat, diperiksa, diteliti dari berbagai macam sumber keterangan, jumlah seluruh kitab itu adalah 184 kitab. Jadi Pak, ada yang mengatakan 104 kitab, ada yang mengatakan 114 kitab. Setelah diteliti, Imam As-Suhaimi mengatakan ada 184 kitab. Fayajibu, maka wajib terhadap berapa Pak? Yang 184 atau tadi 114 kitab atau 104 kitab. Fayajibu, maka wajib itiqadu, meyakini, annallaha, sesungguhnya Allah anzala, telah menurunkan kutuban, kitab-kitab, minas samai, dari langit, alal ijmali, secara global. Lakin, tetapi, yajibu, wajib, ma'rifatul kutubil arba'at tafsilan. Tapi yang wajibnya secara rinci kita ketahui kitab itu ada berapa Pak? 4. Jadi kalau yang 184, 114 kitab, 104, yang wajib kita yakini hanya berapa? 4 kitab saja. Gitu. Yaitu apa? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Di sini dikatakan tafsilan, wahya, yaitu at-Tauratu, kitab Taurat, li Sayyidina Musa, yang diberikan kepada Nabi Musa, wa Zaburo, dan kitab Zabur, li Sayyidina Dawud, untuk Nabi Dawud, wal Injil, dan Injil li Sayyidina Isa, untuk Sayyidina Isa, wal Furqan, dan Furqan yaitu Al-Quran Pak ya. Jadi banyak sekali nama Al-Quran ini, ada Al-Furqan, kemudian Al-Karim. Al-Furqan ini adalah kitab Al-Quran, li khabaril khalqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihi ajmain, ya, diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, kitab itu ada yang mengatakan 104 kitab, ada yang mengatakan 114 kitab, ada yang mengatakan 184 kitab. Jadi kalau ada pertanyaan nanti dari anak Pak, kita bisa menjawab sekarang. Jumlah kitab ada berapa? 104 boleh, 114 boleh. Tapi kalau ada yang mengatakan 130 tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau ada multiple choice Pak ya. Sampai 184. Tapi nah, yang wajib diyakini hanya 4 kitab saja: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tatmim ruya, diriwayatkan min hadisi Abi Darin, dari hadis Abi Dar, qala, berkata, qultu, aku telah berkata, ya Rasulullah, hei Rasulullah, pamakanat subuh Ibrahim. Kita pan di dalam Al-Quran Pak ya, kemudian di dalam Injil, kitab Taurat, Zabur, kan semuanya sudah tersempurnakan berada di dalam Al-Quran. Jadi muamalah, kemudian bab jinayat, bab munakahat. Jadi pada hakikatnya kita sekarang bukan berarti tidak boleh Pak ya, tidak perlu sebetulnya untuk mendalami Injil, tidak perlu untuk mendalami ya, Taurat, Zabur, karena semuanya itu sudah berada di dalam Al-Quran. Karena dalam satu riwayat memang Injil sekarang itu sudah lagi kohut tahrif katanya Pak, sudah mengalami berbagai macam perubahan. Makanya kan ada Injil Barnabas, ada Injil apa. Tentu kalau untuk mengetahui, tapi untuk memperdalam cukup Al-Quran saja. Karena
kesempurnaan yang kitab itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Yang jadi pertanyaan sekarang yang 100 itu Pak ke sana, kan itu berbentuknya suhuf. Suhuf itu apa Pak? Ya, lembaran-lembaran saja. Apa yang ada di dalam suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, yang diberikan kepada Nabi Sis, kemudian yang diberikan kepada Nabi Ismail, apa saja? Nah, di sini akan dikatakan qala kanat kulluha amsalan. Pak, yang terdapat dalam mushaf Ibrahim itu adalah seluruhnya amsalan, Pak. Hanya amsalan itu perumpamaan, hanya petuah saja. Jadi memang belum ada hukum muhakamat Pak ya, atau hukum mutasyabihat belum ada. Di dalamnya suhuf Ibrahim itu hanya terdapat amsalan saja, petuah, perumpamaan minha. Di antara petuah yang berada di dalam suhuf Ibrahim ini adalah ayyuhal malak, hei malaikat, al-musallat yang berkuasa, al-mubtali yang diuji, al-magrur yang terpedaya. Ini sesungguhnya aku lam abathaka, belum mengutusmu, litajma'a ad-dunya ba'doha ala ba'din, kecuali untuk mengumpulkan dunia ba'doha ala ba'din, dari satu bagian terhadap bagian yang lain. Itu Pak amsalnya. Lakin tapi ba'athaka, mengutusmu, litarudda anni da'watal madlum, untuk menolak dariku doa orang yang teraniaya. Jadi kata Allah di dalam suhuf Ibrahim, hei malaikat yang berkuasa, yang diuji, kemudian yang terpedaya, aku tidak mengutusmu untuk mengumpulkan dunia dari satu bagian terhadap bagian yang lain, tetapi aku mengutusmu untuk menolak dariku dakwatal madlum, doanya